Islam sebagai agama yang sempurna, membawa ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Namun dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kemurnian ajaran tersebut, terutama dalam membedakan antara sunnah dan bid'ah. Di tengah dinamika sosial dan budaya khususnya di Indonesia, muncul corak keberagaman yang khas melalui komunitas Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Mereka berusaha memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Pembahasan kali ini disusun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hubungan antara Aswaja dan bid'ah di Indonesia melalui dari definisi konseptual, perkembangan historis, hingga dinamika sosial yang melingkupinya. Di satu sisi, Aswaja berupaya mempertahankan nilai-nilai agama dalam bingkai kearifan lokal. Di sisi lain, kritik terhadap bid'ah menjadi bagian dari upaya untuk terus meluruskan arah ibadat umat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hubungan Aswaja dengan bid'ah di Indonesia. Aswaja adalah singkatan dari Al-Sunnah wal Jamaah, yaitu istilah untuk menyebut golongan umat Islam yang berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad dan jamaah kaum muslimin dalam hal akidah, ibadah, dan manhaj, yaitu metode dalam beragama. Dalam konteks Indonesia, Aswaja sering diasosiasikan dengan tradisi keagamaan Islam yang moderat, adaptif terhadap budaya lokal, dan banyak diidentikan dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Apa itu bid'ah? Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh yang sebelumnya. Dalam istilah syar'i, bid'ah adalah setiap bentuk ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4607. Islam datang ke Nusantara lewat berbagai jalur seperti perdagangan, dakwah, pernikahan, dan budaya. Karakter Islam yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Al-Sunnah wal Jamaah, namun dengan corak adaptasi lokal. Wali Songo misalnya memperkenalkan Islam dengan pendekatan budaya. Lalu berkembang tradisi keagamaan lokal seperti tahlilan, yasinan, haul, maulid nabi, dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus, Aswaja di Indonesia berbau dengan adat setempat, membentuk corak Islam yang khas. Organisasi besar seperti NU mengukuhkan diri sebagai representasi Aswaja yang akomodatif terhadap budaya dengan prinsip al-muhafazah ala al-qadim as-soli wal akhdu bil jadid al-aslah, yaitu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Seiring berkembangnya pemahaman Islam yang lebih strukturalis, terutama setelah munculnya gerakan tajdid, yaitu pemurnian agama yang dibawa oleh ulama-ulama dari Timur Tengah, muncul kritikan terhadap praktek-praktek keagamaan yang dianggap tidak berdasarkan syariat. Isu-isu yang diperdebatkan antara lain seperti apakah tahlilan, yasinan, maulid nabi itu adalah bid'ah atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Bolehkah ziarah kubur dengan ritual tertentu? Bolehkah mengamalkan doa-doa tertentu tanpa dalil dari Nabi Muhammad SAW?
Di dalam pandangan tajdid, yaitu pemurnian, memandang sebagian besar amalan tersebut masuk ke dalam kategori bid'ah. Sementara itu sebagian kalangan aswaja di Indonesia berpendapat bahwa ada namanya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, selama suatu amalan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh untuk kita amalkan. Mereka sering sekali mengutip sebuah hadis, yaitu barang siapa membuat dalam Islam suatu sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, maka ia mendapatkan pahala amalnya dan pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1017. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, posisi resmi Aswaja Indonesia, Aswaja terutama yang diwakili NU, membuat klasifikasi bid'ah hakikiyah, yaitu bid'ah asli, ibadah baru yang tidak ada asal usulnya dan bertentangan dengan Islam, maka itu terlarang. Dan bid'ah idhofiyah, sesuatu yang punya dasar umum dalam syariat tapi bentuk pelaksanaannya baru, maka itu boleh, bahkan dianjurkan bila niatnya baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contohnya seperti amalan yang dipertahankan oleh Aswaja NU seperti tahlilan, membaca kalimat tauhid dalam acara kematian, dinilai sebagai amal sholih yang diperbolehkan. Lalu Maulid Nabi SAW memperingati kelahiran Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa syukur. Yasinan, membaca surah Yasin berjamaah sebagai amalan yang dianjurkan untuk mengingat kematian. Kalangan tajdid seperti dari Salafi dan gerakan sejenisnya mengkritik Aswaja Indonesia karena melestarikan amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, menganggap semua ibadah baru tanpa contoh dari Rasul adalah bid'ah yang sesat, menganggap istilah bid'ah hasanah sebagai kontradiksi dengan hadis-hadis yang sahih. Mereka mengutip hadis, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru di dalam agama. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 867. Menurut Salafi, teman-teman sekalian, semua amalan ibadah harus ada contoh eksplisit dari Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ada, maka itu termasuk ke dalam kategori bid'ah yang sesat. Teman-teman sekalian, hubungan antara Aswaja dan kelompok tajdid tidak selalu harmonis. Beberapa dinamika yang sering sekali muncul di Indonesia. Mereka melakukan debat dan polemik di masjid-masjid tentang tahlilan, bid'ah, atau yasinan tidak ada di zaman Nabi. Polemik di media sosial juga terjadi antara Aswaja yang tradisionalis dengan Salafi. Peningkatan literasi keagamaan di kalangan umat mendorong sebagian mencari dasar dalil untuk setiap amal. Namun di sisi yang lain, banyak pula komunitas Islam di Indonesia yang memilih untuk toleransi dalam perbedaan masalah furu'iyah, yaitu cabang agama, mengutamakan persatuan umat dan menghindari konflik yang terbuka. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, hubungan antara Aswaja dan bid'ah di Indonesia adalah sebuah cermin dari perjuangan panjang umat Islam dalam memahami sunnah Rasulullah dan adaptasi lokal. Aswaja berusaha menjaga keseimbangan antara memegang prinsip Islam, menghormati budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sementara itu, kritik tentang bid'ah mendorong Aswaja untuk terus melakukan muhasabah, menguji keabsahan amalannya dengan dalil-dalil syar'i. Masa depan hubungan ini bergantung kepada kematangan umat Islam dalam memahami dalil dan tradisi, kedewasaan dalam menghargai perbedaan di ranah furu'iyah,
Semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menafikan kearifan lokal yang selaras dengan syariat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.